Oke, kita lanjut lagi. Maaf ya, kita bolak-balik join Zoom. Oke, lanjut lagi. Tadi kita sudah sampai yang nomor 3 ya. Kalau nomor 3 itu tadi bentuk A, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nih, di sini di sini itu pertanyaannya adalah kata sebaliknya dalam kalimat 6 titik-titik ide yang ada pada kalimat 5. Jadi ini kita langsung fokus aja di kalimat 6 dan kalimat 5. Ini ya. Nah, oke. Di sini ternyata yang ditanyakan adalah kata sebaliknya. Kata sebaliknya itu di sini posisinya itu sebagai konjungsi. Gitu ya, karena di sini ada nih ada komanya nih. Ini ada komanya di sini. Berarti udah pasti sebaliknya di situ dia posisinya sebagai konjungsi. Nah, berarti kita langsung fokus aja. Konjungsi sebaliknya itu biasanya buat mengarah kemana nih? Gitu. Kalau sebaliknya kan biasanya nanti itu ada dua pernyataan yang berbeda ya. Ada dua pernyataan yang berbeda. Berbeda atau saling berkebalikan. Gitu ya. Nah, sudah jelas berarti kalau misalnya kita lihat sebaliknya itu adalah konjungsi yang dia menyatakan dua pernyataan yang berbeda atau saling berkebalikan, maka jawabannya sudah pasti adalah mengontraskan gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang nggak tahu artinya mengontraskan itu dia itu kayak pertentangan. Itu ya, sama aja kayak pertentangan atau perbandingan. Ya, tuh. Kalau menegaskan tadi kakak udah jelasin ya di atas kalau menegaskan itu biasanya pakai konjungsi bahkan gitu ya. Kalau meluaskan itu nanti ada bahwa, kalau menguraikan itu nanti ada meliputi terdiri gitu ya. Terus kalau menjelaskan itu nanti ada selain itu. Itu udah kita bahas tadi di simulasi yang 2023 yang sebelumnya gitu ya. Oke, lanjut untuk yang nomor 5. Ini ya. Nah, ini sama juga polanya kayak yang simulasi 2023. Tapi yang tadi simulasi 2023 itu kan tadi yang kebersihan dan lain-lain. Nah, itu sama. Di sini kita pakainya frasa gitu ya. Kalau tadi kita, ya tadi sebenarnya frasa juga sih. Tapi kan frasanya cuma dua, dua kata ya. Tapi yang di sini itu frasanya itu sampai lebih dari dua kata. Jadi ya udah, kalau misalnya kita lihat di sini itu kalimat 4, iya, kalau di kalimat 4 ini kan dia kaca merah memiliki kemampuan untuk mengurangi kerusakan pembuluh darah, koma, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, koma. Nah, ini kan berarti dia berupa perincian. Perlu diingat tadi yang simulasi sebelumnya, perincian berarti kita cari yang setara, gitu ya. Apa yang setara? Yang setara itu adalah imbuhannya. Ini ya, setara imbuhannya sama ada predikat. Oke. Oke, dilihat di sini. Mana? Ya. Dilihat di sini. Di sini itu ada mengurangi, kemudian ada menurunkan. Di sini ada juga berkurangnya, kemudian ada menurunkan. Nah, ini udah sama-sama imbuhan me. Cuma yang beda yang ini berkurangnya di sini pakai imbuhan ber. Gitu ya. Coba kita lihat.
di optionnya. Coba option yang A itu udah mengurangi. Oke, menurunkan. Oke, mengurangi lagi. Ternyata di sini ada turunnya. Berarti dia kurang tepat. Terus yang B, mengurangi. Kemudian di sini ada menurunkan, ada mengurangi lagi, ada menurunkan. Oke, cocok ya. Di sini memang semua, tapi kita keep dulu. Kali aja nanti ada yang bertele-tele. Lalu yang C di sini ada berkurangnya, menurunkan. Wah, jelas ini udah salah ya. Karena yang ini imbuhan ber, yang ini me. Walaupun di sini belakangnya ada mengurangi dan menurunkan. Terus yang D, mengurangi, menurunkan, mengurangi, ada turunnya. Ini juga kurang tepat. Yang E mengurangi, menurunkan, berkurangnya. Nah, ini jelas kurang tepat. Berarti ya udah jelas ya. Jawabannya itu adalah yang B. Karena di sini ada imbuhan me, kemudian yang belakangnya ikut me, yang belakangnya lagi ikut me, dan yang belakangnya lagi ikut ma. Jadi mereka udah setara. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Gampang kan? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini adalah kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis. Adalah kalimat apa? Ini. Di sini ada makna lain dari yang tertulis. Kalau makna lain yang dari tertulis itu berarti kita anggap aja itu sama dengan kata perumpamaan. Iya. Atau makna yang tidak sebenarnya. Atau sama aja kalimat atau kata konotasi. Gitu ya. Kalau ini kita lihat. Oke. Kalau di sini durian merupakan buah yang sangat disukai sebagian besar masyarakat Indonesia. Raja buah dengan aroma khasnya ini juga memiliki manfaat penting bagi kesehatan tubuh. Nah, di sini ada ada frasa raja buah. Iya. Kalau raja buah, kita kenal dengan apa? Durian ya. Durian. Hmm. Jadi, di sini raja buah itu bukan makna yang sebenarnya, gitu ya. Karena raja buah itu dikenal juga sebagai durian. Kalau ini lebih mudah ya dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan itu penanganan, gitu ya. Tapi karena di situ subjeknya itu berupa produk sampah, makanya di situ adalah makna yang nggak sebenarnya. Tapi kalau di sini, ini udah jelas ya, karena raja buah itu pasti dia artinya durian. Jadi jawabannya yang B gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Aman? Oke, kalau aman, selanjutnya kita masuk ke nomor 7. Nomor 7 ini, kalimat 7 dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata-kata. Nih, ini kalimat 7. Kita lihat di sini peningkatan suhu bla 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 menjadikan daerah kering menjadi semakin kering dan daerah basah menjadi titik-titik basah. Gitu ya. Oke. Kalau di sini kalau menurut Kakak ya, kita lihat dulu. Di sini ada konjungsi nggak? Ada kan konjungsi dan. Ini konjungsi masuknya konjungsi intrakalimat nih. Udah Kakak tulis di sini. Fungsinya buat apa sih konjungsi intrakalimat? Ya jelas itu fungsinya untuk menghubungkan. Tapi menghubungkannya itu dia punya kedudukan yang sederajat atau yang setara. Hampir sama kayak yang tadi perincian. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya pakai imbuhan apa, berarti setelah dan itu juga imbuhannya sama. Kayak gitu ya. Atau misalnya pakai kata apa, yang dan juga pakai kata apa. Kayak gitu. Kayak misalnya di sini.
Mungkin kita ini bisa nanti dulu deh. Kita langsung ke bagian sini. Menjadikan daerah kering menjadi semakin kering dan daerah basah menjadi titik-titik. Nah, basah. Di sini kan ada kata sifat basah, di sini juga ada sifat kering ya. Jadi, kalau misalnya di sini pakai semakin, ya berarti yang di sini juga pakai semakin. Berarti cari aja option yang dia di titik-titik yang kedua itu adalah semakin. Di sini ada terlihat, lebih, kurang, sangat. Nah, di sini ada semakin. Ya udah, sudah pasti jawabannya yang D. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalian nanti lebih efektif. Kalau misalnya pakai yang lainnya, ini belum tentu kalian dapat, oh ini dia sederajat apa enggak gitu kan. Karena kita carinya yang kedudukannya yang sederajat atau setara. Kalau di sini pakai semakin ya, setelahnya pakai semakin. Karena di sini ada apa? Ada kata dan. Gitu ya, ada konjungsi dan. Kalau misalnya di sini pakai lebih, ya berarti setelah dan juga pakai lebih. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal kayak gini, kalian yang pertama adalah lihat dulu di situ ada konjungsi apa enggak. Gitu ya. Lihat ada konjungsi interkalimat atau tidak. Gitu. Kalau ada, ya sudah. Berarti kalian langsung fokus ke sebelumnya. Gitu ya. Dia pakai semakin atau pakai lebih atau pakai apa. Gitu ya. Tapi nanti setelahnya itu dia pakai yang sama. Oke. Lanjut ke nomor 8. Kata yang memiliki makna lebih sempit dari kata masyarakat. Nah, ini. Kalau tadi yang ditanyakan makna bertingkat, yang simulasi 2023, sekarang ini adalah makna yang lebih sempit. Yang ditanyakan adalah makna lebih sempit dari kata masyarakat yang ada di kalimat satu. Ini ya, sebagian besar masyarakat Indonesia. Oke. Ingat ya, kalau makna lebih sempit berarti kita cari arti di bawahnya. Berarti kalau kita ini bahasnya tentang masyarakat, berarti kita cari arti di bawahnya masyarakat itu ada apa? Gitu ya. Coba kalau misalnya komunitas, komunitas itu dia itu kurang tepat ya. Kalau komunitas kan sama aja kayak masyarakat, karena dia kan kumpulan dari orang. Masyarakat tuh apa sih? Masyarakat itu kan kumpulan dari beberapa orang ya. Berarti ya komunitas juga kumpulan dari beberapa orang. Berarti komunitas itu jelas salah. Terus bangsa. Kalau bangsa itu kan dia lebih ke kumpulan dari masyarakat. Jadi bangsa ini dia lebih tepatnya itu posisinya adalah di atas masyarakat. Gitu ya. Nih. Terus perserikatan itu sama aja kayak komunitas ya, berarti kurang tepat. Publik itu juga kurang tepat ya, karena publik itu hampir sama kayak komunitas. Berarti jawabannya sudah pasti ya. So pasti itu adalah individu. Karena individu itu adalah kalau misalnya dikumpulkan individu atau kumpulan dari individu itu bisa menjadi sebuah masyarakat gitu ya. Karena masyarakat itu kan isinya itu adalah kumpulan dari individu. Oke, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Aman semuanya? Kalau makna lebih sempit, berarti itu adalah hiponim ya. Diingat aja, kalau hiper itu lebih, berarti dia makna lebih luas. Kalau hipo itu berarti di bawahnya. Atau makna lebih sempit. Gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 9. Di sini kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna yang sebenarnya. Nih ya, makna yang sebenarnya. Ini juga tricky ya. Sama aja kayak yang makna tidak sebenarnya, makna yang sebenarnya. Kalau makna yang sebenarnya,
Itu berarti nanti sama dengan denotasi ya. Denotasi atau denotatif sama aja. Ini. Oke, coba dilihat di sini. Ini emang agak-agak susah. Kalau menurut kakak juga susah. Di sini ada kata curah. Curah. Di kalimat keempat. Oke, tadam. Di Indonesia, perubahan iklim yang terjadi umumnya berdampak pada perubahan cuaca, seperti peningkatan suhu harian dan pola curah hujan. Nah, oke, di sini ada curah hujan. Nah, sekarang curah hujan itu makna sebenarnya atau bukan? Kalau curah-curah dengan hujan dipisah itu kan beda ya sama curah hujan digabung. Kalau curah hujan kan itu artinya intensitas hujan yang turun ya. Intensitas hujan turun, jadi itu sudah membuat makna yang baru. Kayak gitu. Jadi ini bukan makna yang sebenarnya karena di sini ada kata curah. Gitu ya. Curah tuh apa sih artinya? Kayaknya kalau curah itu kalau misalnya digabungin sama hujan kan artinya udah pola hujan turun ya atau pola hujan harian gitu kan kalau curah hujan. Jadi ini bukan makna yang sebenarnya. Gitu ya. Karena di sini dia berupa istilah. Terus yang B, budidaya kalimat 5. Budidaya kalimat 5. Oke, ini di sini ada kata budidaya durian. Oke, kalau budidaya biasanya kalau kata budidaya itu kan nanti biasanya lebih ke perikanan ya, kayak budidaya ikan lele misalnya, budidaya ikan gurame gitu ya. Jadi dia itu kurang cocok kalau misalnya dia dipasangkan dengan durian. Kalau perkebunan kayaknya bukan budidaya deh. Budidaya durian pernah dengar nggak? Enggak kan, nggak pernah dengar kan? Jadi itu juga merupakan makna yang tidak sebenarnya. Jadi yang budidaya itu juga kurang tepat. Terus naungan di kalimat 6. Durian termasuk tanaman yang membutuhkan naungan saat masih kecil dan tidak tahan terik matahari di musim kemarau. Oke, di sini naungan saat masih kecil. Ini udah istilah banget ya, naungan saat masih kecil. Apakah durian bisa dikatakan naungan saat membutuhkan naungan saat masih kecil? Enggak ya, ini juga berupa istilah. Jadi, naungan juga kurang tepat. Oke, di sini tidak tahan terik matahari di musim kemarau. Terik matahari, kalau terik matahari kan itu artinya sangat panas banget, nget gitu ya. Terik matahari itu. Berarti ini juga dia bukan makna yang sebenarnya ya. Kalau misalnya terik sendiri, matahari sendiri itu juga nggak maknanya itu beda sama terik matahari kalau digabung ya. Ini juga bisa berupa istilah karena terik itu istilah. Nah, dia yang memberi maksud kalau bakalan panas banget nih, terik matahari itu panas banget. Jadi dia juga makna yang tidak sebenarnya. Sekarang kita lihat di kalimat 8. Musim kering yang berlangsung lebih dari 3 bulan dapat menyebabkan bunga dan buah tanaman durian rontok. Oke, di sini berarti rontoknya itu fokus ke bunga sama buah, ya kan? Nih, berarti kalau bunga rontok tepat ya? Dia cocok ya? Iya, sama aja kayak rambut rontok, bunga rontok, buah rontok. Itu cocok. Jadi jawabannya yang gitu ya. Ini emang tricky banget sih kalau soal makna yang sebenarnya dan tidak sebenarnya itu agak-agak susah. Oke, selanjutnya terakhir nomor 10. Bagaimana cara mengatakan adik makan? Nah, ini namanya adalah bahasa Panda. Nih ya. Ini jarang keluar sih. Paling kalau misalnya keluar itu nanti cuma satu nomor aja. Gitu ya. Biasanya di akhir, nomor di akhir. Tapi jarang-jarang banget keluar. Tapi bukan berarti kalian nggak belajar bahasa Panda ya. Tetap belajar bahasa Panda buat jaga-jaga kalau misalnya nanti kalian dapat
paket yang dia itu ada bahasa Pandanya. Tuh. Gimana caranya kalau misalnya kita ngerjain bahasa Panda, itu adalah kita lihat di sini kan ada 3 pernyataan ya. Bana dikatada, Hela dikatada, Bana makutacia. Maksudnya gimana? Bana dikatada itu dia artinya adalah kakak datang. Vela dikatada itu artinya adalah kakak makan, dan Bana makutacia itu artinya adalah adik datang. Nah, kita lihat dulu di pernyataan, 2 pernyataan ya. 2 pernyataan, misal kita ambil pernyataannya ini satu sama pernyataan yang dua. Di sini kira-kira ada pernyataan yang sama nggak? Kata yang sama nggak? Ada ya. Di sini ada kata dikata da. Yang bawah juga dikata da. Nah, di sini karena ada kata yang sama yaitu dikata da, kita lihat artinya nih di sini. Apakah di sini juga ada yang sama? Ada kan? Di sini ada kata kakak dan juga kata kakak. Berarti kita tahu nih kalau dikata da itu artinya adalah kakak. Gitu ya. Oke, kalau sudah tahu dikata da itu artinya kakak, kita tulis aja nih. Misal di sini bahasa Panda. Terus yang bawahnya itu adalah arti. Oke, kalau bahasa Panda, bukan gitu. Kita langsung ke posisi aja deh. Di posisinya. Kalau ternyata bana dikatada itu artinya kakak datang dan kakaknya itu dikatada, berarti kita tahu nih, kakak itu kan subjek. Subjeknya itu letaknya di belakang atau di kata kedua. Berarti bana itu artinya datang. Berarti kalau misalnya kita lihat posisinya itu adalah predikat dulu, baru subjek. Gitu kan? Ya kan? Berarti kan bananya itu datang, ini karena ini datang itu berarti bana, ini ya. Dan bana itu letaknya di depan, berarti predikat dulu baru subjek. Oke, berarti otomatis sela itu artinya adalah makan, ya kan? Nah, yang ditanyakan adik makan. Berarti ya udah kita cari yang depannya sela. Otomatis yang D dan yang E itu sah. Nah, sekarang kita cari tahu adik itu artinya apa. Nah, di sini kan ada pernyataan ketiga nih. Bana makuta jea. Perlu kita ingat posisinya adalah predikat dulu baru subjek. Berarti yang makuta jea itu adalah khusus untuk artinya adik. Ya udah kita cari nih. Berarti Vela makuta jea. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Itu ya. Jadi yang pertama gimana? Yang pertama itu adalah kita lihat pernyataan. Kita lihat 2 pernyataan dan cari kata yang sama di antara keduanya. Kalau sudah, kata yang sama di antara keduanya itu kita cari artinya apa. Ya. Setelah itu kita lihat posisinya, ya. Apakah subjek dulu atau predikat dulu. Gitu ya. Kalau sudah, ya sudah. Kalau misalnya kita sudah tahu posisinya, kita bisa ini lihat. Oke. Selanjutnya, berarti kita bisa identifikasi kata yang lain. Oke, nanti tinggal disamakan pertanyaannya yang ditanyakan apa. Seperti itu. Oke, selesai untuk pembahasan simulasi SNBT 2024. Ada yang ditanyakan dari simulasi SNBT 2024? Kurang lebih polanya sama ya, cuma beda di bagian bahasa Panda. Itu ya. Oke, aman semuanya? Aman ya?
Berarti untuk hari ini kita sudahi dulu. Kita sudah bahas untuk simulasi SNBT 2023 dan simulasi SNBT 2024. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di grup ya. Nanti kakak admin berusaha untuk memberikan perantara ke kantor yang lain. Seperti itu. Itu ya. Oke, nggak ada pertanyaan sama sekali? Tidak ada? Aman ya? Nanti tunggu aja ya untuk videonya. Nanti mungkin akan diupload dekat-dekat ini ke YouTube. Kemudian nanti juga akan di-share untuk pembahasannya file yang kita bahas malam ini. Gitu ya, sama hasil coret-coretannya tadi kakak tadi. Oke, oke, aman semua ya. Oke. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah ikutan join Zoom Sigma Free Class untuk malam ini. Padahal malam ini itu malam minggu ya. Waktunya untuk istirahat seperti itu. Tapi kalian tetap semangat untuk ikut Sigma Free Class di malam minggu ini. Ya, dan maaf banget, kakak minta maaf sebesar-besarnya kita hari ini sering masuk keluar ya, karena kebetulan juga akun yang untuk premium itu ada kendala. Jadi kakak minta maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan kalian untuk berkali-kali join. Iya, iya sama-sama ya. Kakak juga terima kasih banyak ya sudah ikutan join. Oke, jangan lupa besok ikut join. Jangan lupa besok gabung di hari Minggu ya dengan bahasa Inggris kalau tidak salah ya, nanti dengan kakak tentor yang lain. Oke, nggak apa-apa kakak, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak juga. Thank you. Sama-sama. Sama-sama ya, terima kasih kembali juga. Semoga kalian selalu dimudahkan ya dan dilancarkan dan disukseskan segala urusannya. Semoga nanti UTBK-nya juga lancar dan apa yang kalian pelajari itu keluar semua. Dan berhubung karena TKA tinggal menghitung hari ya, sepertinya seminggu lagi untuk TKA. Kalian tetap semangat ya, jangan lupa istirahat, tetap belajar. Ya, belajar memang harus belajar, tapi jangan lupa istirahat. Apalagi kondisi sekarang yang musimnya lagi berubah-ubah ya, sering hujan. Jangan lupa kalian tetap jaga kondisi, minum air yang banyak, makan, dan juga minum vitamin ya. Dan jangan lupa persiapkan TKA kalian. Semoga TKA-nya dilancarkan ya, dimudahkan, dan semoga kalian dapat nilai yang bagus. Oke, kakak sudahi untuk hari ini. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati kalian semua. Kakak minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat beristirahat untuk semuanya. Happy weekend. Oke, silahkan bisa keluar dari Zoom ya. Iya, happy weekend juga semuanya.